Draft rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terbaru menuai sejumlah polemik. Baru-baru ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Dewan Pers menyoroti sejumlah pasal. Organisasi pers tersebut menilai ada sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, seperti pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Pasal 50B ayat 2 huruf K, penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dinilai multitafsir. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dr. Dadang Rahmat Hidayat menilai urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodir teknologi baru khususnya pada digitalisasi penyiaran. Penguatan tugas fungsi regulator penyiaran dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia, serta mendorong demokratisasi penyiaran. Undang-undang penyiaran ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu kan sudah cukup lama. Jadi pada saat Undang-Undang 32 2002 ini disusun ya, waktu itu secara kontekstual terutama platform penyiarannya ya, waktu itu masih belum dikenal digital gitu ya, atau ada platform-platform baru yang terkait dengan penyiaran. Jadi yang pertama, dengan umur yang sudah 22 tahun ini perlu ada penyesuaian ya tentang apa yang disebut dengan penyiaran. Maka harus ada konsep atau definisi yang tepat tentang penyiaran dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya digitalisasi penyiaran. Belum lagi nanti munculnya media-media baru, karena sekarang sudah mulai dispute gitu. Isinya di lembaga penyiaran itu ada di media baru, ada di media sosial gitu. Bahkan mungkin juga beberapa karya di media sosial itu bahkan diambil secara langsung atau tidak langsung oleh lembaga penyiaran itu sendiri. Nah, kedua, urgensinya revisi undang-undang ini juga untuk memperkuat sebetulnya. Kalau kita mau memperkuat ya, memperkuat tentang tugas dan fungsi Komisi Penyiaran itu sendiri ya. Jangan sampai tugasnya ini tidak tidak didukung oleh suatu konsep legal, konsep hukum yang sangat kuat. Jangan sampai nanti KPI mau melakukan sebuah tindakan itu tidak dilindungi, tapi juga sekaligus membatasi sebatas sejauh mana KPI itu mempunyai kewenangan. Belum lagi misalnya struktur KPI itu sendiri ya. Nah, tadi kan tugas dan fungsinya, kemudian struktur KPI itu sendiri. Karena di seluruh wilayah Indonesia sudah ada, saya tetap berharap bahwa revisi Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran ini mendorong tetap demokratisasi penyiaran yang ditandai adanya diversity of content dan diversity of ownership. Nah, daerah juga harus punya kesempatan ya untuk muncul sebagai sebuah muncul di dalam ekosistem penyiaran itu sendiri dengan hadirnya KPID. Nah, hanya memang beberapa daerah KPID ini kurang bisa didukung ya oleh pemerintah daerahnya, mungkin karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu, saya termasuk yang mendorong juga terjadinya struktur KPI yang hierarkis ya, dari pusat sampai ke daerah, tetapi rekrutmennya tetap membawa nuansa lokal. Artinya misalnya ada keterlibatan, katakanlah keterlibatan DPRD atau misalnya masyarakat lokal untuk mengusulkan siapa calon-calon anggota di daerah, begitu ya. Kendati demikian, Dekan Fikom Unpad menegaskan terkait dengan konten siaran. Selain pengawasan yang belum bisa dijangkau oleh KPI dan KPID saat ini, diharapkan melalui revisi Undang-Undang Penyiaran ini akan terdapat penguatan konten edukatif dan informatif. Nah, kemudian juga berkaitan dengan konten ya tadi. Karena konten-konten yang diatur dalam Undang-Undang 32 itu adalah konten-konten di dalam penyiaran, lembaga penyiaran yang konvensional gitu kan. Lembaga penyiaran yang konvensional. Sekarang kan lembaga penyiaran bisa diartikan sudah berkembang. Nah, oleh karena itu mungkin akan ada tadi penguatan penambahan kewenangan pada platform baru. Jadi kalau saya sendiri
karena yang jadi kontroversi kan biasanya soal media sosial, tentang media sosial. Tetapi kalau misalnya seperti over the top, karena over the top ini di Indonesia sudah bersiaran, sudah beroperasi gitu. Nah ini belum ada yang ngatur gitu. Siapa yang punya kewenangan terhadap platform OTT ya? Bahkan platform OTT sendiri sudah menjadi sebuah lembaga penyiaran yang seolah-olah berlangganan. Nah, yang selama ini diatur oleh KPI kan belum sampai ke sana. Nah, apakah ini menjadi kewenangan KPI atau tidak kan begitu ya? Nah, kemudian kita berharap juga penguatan dari sisi konten yang lebih lebih edukatif, lebih informatif, lebih mencirikan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, dan tidak membatasi tentu inovasi, kreativitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini bagaimana supaya ada konvergensi ini bisa menjadi bagian yang juga diatur oleh Undang-Undang 32 2002. Revisi dari Undang-Undang 32 2002 ini. Memang kalau lembaga penyiarannya atau masyarakat seringkali tidak ingin terlalu banyak yang diatur. Tapi juga kalau banyak yang tidak diatur, nanti akan ada kekosongan-kekosongan realitas di bidang penyiaran ini yang tidak bisa kalau ada sesuatu yang muncul di masyarakat sebagai sebuah ketidakpantasan, bahkan mungkin dianggap tidak atau melanggar hukum, ini hukum yang mana yang dipakai. Nah, sementara kan kita tahu ada undang-undang, ada KUHP, kemudian juga ada undang-undang ITE, ada undang-undang pers gitu ya. Mungkin ini juga tidak bisa menjangkau kepada realitas-realitas yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Yang mungkin ini bisa diatur oleh undang-undang penyiaran revisinya, kan begitu. Sementara itu, Dewan Pers menilai kewenangan KPI boleh menyelesaikan sengketa jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dr. Dadang menilai perlu ada sinkronisasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa. IJTI juga menilai polemik pelarangan karya jurnalistik investigasi dan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis atau pers. Untuk itu, Dr. Dadang Rahmat Hidayat menilai pelarangan seharusnya hanya pada karya jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dirinya menambahkan, secara akademisi tidak mengharapkan adanya pembatasan karya jurnalistik. Nah, mungkin juga sekaligus ya, saya ingin sampaikan juga kan yang sedang kontroversi ya. Yang sedang kontroversi itu karena di dalam draft itu muncul mengenai pengaturan karya jurnalistik di lembaga penyiaran, kan begitu. Yang pertama memang ini menjadi dispute dari dulu begitu ya, antara undang-undang penyiaran dengan undang-undang pers. Ini bahkan dispute-nya ini muncul, ini yang diberlakukan yang mana jika ada sesuatu yang berkaitan dengan katakanlah pelanggaran gitu ya terhadap konten jurnalistik di lembaga penyiaran. Apakah Dewan Pers, apakah KPI? Nah, di dalam Undang-Undang 32 ada kewenangan KPI juga. Tapi sebetulnya Undang-Undang Pers juga berwenang, dalam ini Dewan Pers gitu ya, Dewan Pers. Nah, mungkin ini harus disinkronkan gitu ya. Apakah memang hanya di Dewan Pers gitu ya, atau bisa di KPI, atau misalnya muncul ada semacam komite bersama yang berkaitan dengan penyiaran karya jurnalistik di penyiaran. Itu soal kewenangannya. Jangan sampai nanti ini jadi sengketa sendiri ya dalam penanganannya. Walaupun memang ada konsep hukum, ada istilahnya itu lex specialis derogat lex generalis. Jadi undang-undang yang lebih spesifik itu yang diberlakukan terlebih dahulu. Perdebatannya adalah yang lex spesialisnya apakah undang-undang penyiaran atau undang-undang pers begitu ya. Karena undang-undang pers itu sendiri kan tidak hanya bicara di penyiaran, itu ada di online, ada di cetak dan juga di penyiaran gitu. Jadi umum. Tapi kalau di undang-undang pers itu sendiri bisa aja lex spesialis karya jurnalistiknya saja. Karena di undang-undang penyiaran itu bicara tidak hanya karya jurnalistik, ada karya non jurnalistik. Nah, ini sebetulnya perdebatan tersendiri ya soal kewenangannya.
Tapi apapun itu, Undang-Undang 32, saya kira yang lagi rame itu soal, larangan ya, larangan melakukan, sebuah, proses, sebuah karya jurnalistik dalam konteks investigasi. Saya kira itu, menurut saya tidak perlu ya dilarang, justru investigasi kan sebuah karya yang, kalau bahasa saya itu ultimate ya. Jadi tidak hanya sekedar, berita yang sekilas, tidak hanya berita straight news, tapi berita yang, mendalam, berita yang investigatif. Dan justru disitulah fungsi dari seorang jurnalis ya, dengan karya jurnalistiknya itu, akan berbeda dengan karya yang lainnya, maka masih diperlukan atau dibutuhkan sebuah investigasi. Nah, hanya memang, yang sebenarnya yang dilarang adalah apapun karya jurnalistiknya yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, gitu. Jadi jangan dilarang ke genrenya gitu. Genre ini nggak boleh gitu. Jadi kesannya nanti lembaga penyiaran hanya isinya, tentang berita-berita sekilas aja. Padahal itu boleh saja, ya, documentary reporting, investigative reporting, atau depth reporting, itu biasanya akan lebih dalam dan biasanya harusnya lebih akurat begitu. Dan itu bisa memperkuat, dari apa ya, dari munculnya sebuah kebenaran. Itu jadi menurut saya kalau misalnya sekarang lagi rame kan beredar tuh di berbagai, berbagai kesempatan adanya kekhawatiran, pembatasan atau pemasungan kebebasan pers melalui, undang-undang, revisi undang-undang penyiaran ini. Saya kira komunitas, jurnalis gitu ya, komunitas pers itu pasti akan menolak. Saya kira juga secara, dalam konteks ini para akademisi juga tentu tidak mengharapkan adanya pembatasan, karya jurnalistik. Yang harus diatur itu adalah apapun karya jurnalistik itu harus, sesuai dengan dengan kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalisme, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di negara ini. Saya kira itu yang paling penting. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan.